temenin aku ke apotek yuk. Apotek kali. Apotek? Sama aja nggak sih? Bukan gitu, kita kan mahasiswa tadris bahasa Indonesia. Tentunya kita harus mencerminkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Iya ya. Hai teman-teman, aku Dwi Salma Fitriani. Aku Naila Suada. Pada video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan pelafalan yang sering terjadi dalam bahasa Indonesia. Tonton video sampai akhir. Sebelum kita membahas apa saja kesalahan yang terjadi dalam bahasa Indonesia, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu dasar ilmunya. Nah, dalam kajian bahasa, ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa disebut dengan fonologi. Tepat sekali Lala. Menurut Krida Laksana, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi berdasarkan fungsinya. Nah, apabila kita salah mengucapkan salah satu kata, maka bisa disebut sebagai penyimpangan fonologis atau kesalahan dalam pengucapan pelafalan. Benar sekali Dwisel. Pada itu, marilah kita bedah sama-sama 5 jenis kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang pertama yaitu penggantian fonem. Penggantian fonem terjadi ketika penutur salah mengucapkan satu huruf atau satu suku kata dengan bunyi yang lain, sehingga merubah bentuk baku dari kata tersebut. Nah, contoh yang paling sering kita temui adalah kata izin. Fonem Z pada kata tersebut berubah menjadi fonem C menjadi izin. Kemudian ada kata provinsi. Fonem P pada kata tersebut berubah menjadi fonem P menjadi provinsi. Kemudian ada kata Indonesia. Fonem I pada kata tersebut berubah menjadi fonem Y Indonesia. Selanjutnya, kesalahan yang kedua yaitu penghilangan fonem. Kesalahan ini terjadi ketika satu atau lebih konsonan maupun vokal tidak diucapkan saat kita berbicara. Biasanya ini terjadi karena peningkatan kata atau kecepatan dalam berbicara. Contoh, kata bahasa diucapkan dengan bahasa Indonesia. Contoh yang lain ada kata tujuh yang diucapkan menjadi tujuh, dan yang terakhir ada kata boleh yang diucapkan menjadi boleh. Yang ketiga ada penambahan fonem. Kalau tadi dikurangi, sekarang ditambah. Nah, padahal penambahan fonem ini tidak diperlukan pada kata baku. Biasanya penambahan fonem terjadi pada kata serapan atau kata dasar tertentu. Contohnya pada kata silahkan dengan menggunakan huruf H di tengahnya. Padahal kata dasarnya yaitu sila tanpa menggunakan huruf H. Jadi pelafalannya benar adalah silakan. Kemudian ada kata ya. Kata ini berubah menjadi nya. Contohnya. Kenapa ini? Nah, pada kata ini terdapat penambahan fonem n dan k. Kemudian ada kata imbauan dan utang. Pada kedua kata tersebut terdapat penambahan fonem berupa fonem h. Selanjutnya, kesalahan yang keempat yaitu pergeseran penekanan kata. Kesalahan ini berkaitan dengan intonasi atau penekanan nada keras pada suku kata yang kurang tepat. Dalam bahasa Indonesia baku, penekanan kata biasanya digunakan di suku kata kedua dari belakang. Contoh kata mahasiswa harusnya ditekankan pada kata H, yaitu mahasiswa. Nah, kesalahan yang terakhir yaitu pelafalan diftong yang berbeda. Menurut PH, diftong didefinisikan sebagai gugus vokal yang merupakan satu fonem. Bunyi ini tidak dapat terpenggal menjadi dua suku kata, melainkan berada dalam satu silabel yang sama. Contoh seperti au atau ai. Nah, kesalahan ini terjadi karena diftong disederhanakan atau dilafalkan menjadi vokal tunggal atau monoftong. Contoh kata kalau dilafalkan menjadi kalau, jadi diftong au diubah menjadi monoftong o. Ada juga kata santai, diftongnya ai, tapi seringkali kita mengucapkan dengan kata santai, monoftong e. Nah, menurut penelitian dari Budiman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kesalahan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada faktor dialek, yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga ada kesalahan pemahaman
pemahaman dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, faktor dialek inilah terjadi karena Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, dan dari banyaknya suku ini jadi bahasa yang digunakan juga berbeda-beda, terutama bahasa ibu yang digunakan dari kecil, sehingga dialek ini sering kita bawa sampai kita dewasa. Padahal dalam ruang formal seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, variasi dialek ini membuat beberapa orang mengalami mispemahaman atau kurangnya pemahaman karena intonasi atau bahasa yang digunakan sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia aslinya. Oleh karena itu, tujuan kita itu bukan untuk menyalahkan pengaruh dialek daerah itu sendiri. Justru orang Indonesia itu memiliki logat yang khas, dan itu merupakan bagian dari kekayaan budaya kita. Dari 5 jenis kesalahan pelafalan yang telah kita jelaskan, mana yang paling sering teman-teman lakukan? Coba tulis kolom komentar. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Aku Twisel. Aku Naila.